Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faris Sakwil dari kelompok B10 dengan NIM G00240088. Jadi di sini saya akan mengerjakan laporan praktikum anatomi yang pertama yaitu os mandibula dan musculus masticularis. Jadi yang pertama di sini adalah masticatores. Di sini ada skenario. Daniel adalah seorang siswa SMP. Dia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku dan tak bisa membuka mulutnya. A. Jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. B. Jelaskan penyusun musculus masticatores beserta fungsinya dan inervasinya. Oke, yang pertama ini ada anatomi dari os mandibula. Ini tampilan dari gambar depan frontal. Yang pertama ada processus coronoideus yang di atas sini dan processus condylaris juga di sini. Yang kedua ini akan membentuk artikulasio dengan os temporalis membentuk artikulasio temporomandibularis. Kemudian ada ramus mandibularis ini. Ini tempat untuk melekatnya otot-otot nanti. Terus di sini ada angulus mandibulae, nanti tempat untuk melekatnya otot masseter. Terus sini ada bagian juga alveolarian, nanti tempat melekatnya di bagian bawah. Ada garis sini yang namanya linea obliqua. Terus ada lubang di sini namanya foramen mentale. Ini lubang di sini. Terus ada basis mandibulae, ada tuberculum mentale, protuberantia mentalis, corpus mandibulae, pars alveolaris. Kemudian dari sisi inferior ada column mandibulae, ada lingula mandibulae, ada sulcus milohyoideus, ada tuberositas pterygoidea, ada fovea submandibularis, ada fovea lingualis, ada symphysis mandibula, ada spina mentalis, ada fossa digastrica, ada foramen linguale, ada linea milohyoidea, ada angulus mandibulae lagi, ada foramen mandibulae, caput mandibulae dan proses candidiasi. Tadi sudah jelaskan alveolar ini tempat pelekatan akar di bawah, angulus tempat melekatnya masseter, ramus tempat melekatnya rahang. Terus ada caput mandibulae dari proses condylaris dan proses coronoideus tadi yang membentuk artikulasi temporomandibularis. Nah, untuk fungsi dari os mandibularis ini adalah yang pertama mengunyah untuk berbicara juga menggunakan os mandibula. Menelan juga dibantu oleh os mandibula dan ekspresi wajah bisa dibantu. Kemudian ada musculus masticatoresnya. Di sini muskulusnya ada 4, ada musculus temporalis, musculus masseter, musculus pterygoideus yang lateralis, dan musculus pterygoideus yang medialis. Yang pertama ini kita akan membahas yang musculus masseter dulu. Jadi musculus masseter ini berada di sisi lateral ramus mandibula. Ini fungsinya untuk menutup mulut dengan kuat dan mendorong mandibula ke depan. Jadi gini. Untuk inervasinya ini cabang mandibula dari ada cabang mandibula dari saraf trigeminal nervus ketiga. Terus ada musculus temporalis ini yang di sini ya. Letaknya di fossa temporalis di tulang tengkorak. Fungsinya menutup mulut dan menarik mandibula ke belakang. Selanjutnya juga membantu mendorong mandibula ke depan. Terus ini inervasinya juga sama, cabang mandibula dari saraf trigeminal. Kemudian ada musculus pterygoideus medialis yang ini, yang di dalam itu. Letaknya di permulaan dalam mandibula. Fungsinya menutup mulut dan mendorong mandibula ke depan. Inervasinya juga sama, cabang mandibula dari saraf trigeminal. Kemudian ada pterygoideus lateral, ini ada 2, yang bagian atas itu superior, yang bawah inferior. Fungsinya membuka mulut dan mendorong mandibula ke depan.
dan santai. Inervasinya itu cara sama juga cabang mandibula dari saraf trigeminal. Kemudian saya akan mengerjakan laporan praktikum yang kedua. Jadi skenarionya, seseorang merasa lemas pada tangan tempatnya di gigi 1-3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. A. Jelaskan inervasi pada muskulus di regio antebraki dan manus. B. Jelaskan anatomi pada muskulus regio antebraki beserta kinesiologinya. Oke, untuk nervusnya ini ada nervus medianus, juga ada nervus medianus ini menginervasi muskulus flexor carpi, fleksi dalam posisi pergelangan tangan, muskulus flexor digitorum superficialis, fleksi sendi interphalangeal proximal jari-jari 2-5, muskulus flexor digitorum profundus paviteralis, fleksi sendi interphalangeal distal pada jari 2 dan 3, muskulus flexor pollicis longus, fleksi jari, otot-otot tenar kecuali adductor pollicis membantu pergerakan jari seperti oposisi. Ini ada nervus ulnaris, itu menginervasi muskulus flexor carpi ulnaris, fleksi dan aduksi pergelangan tangan, muskulus flexor digitorum profundus pars medialis, fleksi sendi interphalangeal distal pada jari 4 dan 5, otot-otot hipotenar, pergerakan jari kelingking di gigi kelima, adductor pollicis, aduksi di jari, interosei, palmar dan dorsal, membantu dalam aduksi dan aduksi jari-jari. Kemudian ada nervus radialis, menginervasi muskulus eksternal carpidalis longus dan brevis, ekstensi dan abduksi pergelangan tangan, muskulus ekstensor digitorum, ekstensi pada jari-jari 2 dan 5, muskulus ekstensor pollicis longus dan brevis, ekstensi pada ibu jari, muskulus ekstensor indicis, ekstensi jari telunjuk. Kemudian ada kelompok otot flexornya yang lebih spesial, ada pronotot teres, fungsinya melakukan pronasi dan membantu fleksi pada siku. Kemudian ada muskulus flexor carpi radialis, fungsinya melakukan fleksi dan abduksi pada pergelangan tangan, melakukan pergelangan ke arah tengah. Ada muskulus palmaris longus, melakukan fleksi pada pergelangan tangan dan menyebabkan aponeurosis palmaris. Terus ada muskulus flexor carpi ulnaris, melakukan fleksi dan aduksi. Muskulus flexor digitorum superficialis, ini fungsinya melakukan fleksi pada sendi metacarpophalangeal dan interphalangeal proximal jari-jari kedua dan 5. Kemudian lapisan dalamnya ada muskulus flexor digitorum profundus, fungsinya melakukan fleksi pada sendi interphalangeal distal dan jari JP, PIP dan JP jari 2 ke 5. Ada muskulus flexor pollicis longus, fungsinya melakukan fleksi pada sendi interphalangeal dan JP jari. Ada muskulus pronator quadratus, fungsinya melakukan pronasi. Kemudian ada yang tadi kan anterior, sekarang posterior. Ekstensornya yang pertama yang lapisan superficial ada muskulus brachioradialis, fungsinya fleksi pada siku. Terus ada muskulus ekstensor carpi radialis longus dan brevis, fungsinya melakukan abduksi pada pergelangan tangan. Kemudian ada muskulus ekstensor digitorum, fungsinya melakukan ekstensi pada MCP, PIP dan jari-jari 2 dan 5. Ada muskulus ekstensor digiti minimi, fungsinya melakukan ekstensi pada jari kelingking di gigi kelima. Ini ada muskulus ekstensor carpi ulnaris, fungsinya melakukan ekstensi dan abduksi pada pergelangan tangan. Kemudian untuk lapisan dalamnya ada muskulus supinator, fungsinya melakukan supinasi. Muskulus abductor pollicis longus, melakukan abduksi dan ekstensi pada ibu jari. Kemudian ada muskulus ekstensor pollicis longus dan brevis, fungsinya melakukan ekstensi pada sendi MCP dan interphalangeal ibu jari. Dan yang terakhir ada muskulus ekstensor indicis, fungsinya melakukan ekstensi pada jari telunjuk di kedua. Oke, untuk gambarnya ini. Mungkin sekian untuk laporan kedua, kita akan lanjutkan untuk laporan ketiga.
Oke, di sini kita akan menjelaskan laprak ketiga dengan skenario seorang pria 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Dia merasakan bunyi krek dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya membengkak dan sulit digerakkan. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio-genu yang lengkap. B. Jelaskan ligamentum yang memperkuat artikulasio-genu. Dan C. Jelaskan anatomi os femur. Oke, kita yang pertama dulu, ini buat gambarnya. A. Jelaskan anatomi penyusun artikulasio-genu yang lengkap. Oke, untuk tulang penyusunnya ini ada femur, ini yang di atas ini. Kemudian ada tibia, ini di kiri. Kemudian ada patella ini yang di kanan. Terus untuk artikulasio penyusunnya itu ada femoropatellaris, ada meniscofemoralis dan meniscotibialis. Nah, untuk ligamentum yang memperkuat artikulasio ini ada 5. Yang pertama ada collaterale medial, ada collaterale lateral, ada patella, ini patella yang tengah, ada cruciatum anterior et posterior, ada transversum genu. Oke, untuk yang itu. Kemudian ada anatomi os femur. Untuk bagian di sini nggak ada. Bagian proksimal kepala femur membentuk sendi dengan os coxae yang membentuk acetabulum. Kemudian leher femur ada column femoris yang menghubungkan kepala femur dengan batang tulang. Ini ada antar mayap dan minor. Ini kayaknya itu brachius besar yang berfungsi sebagai tempat perlekatan otot-otot yang ada di femur seperti musculus gluteus medius dan musculus iliopsoas. Ini ada bagian diaphysis. Ini nanti ada linea aspera. Nanti di femur itu ada kayak garis itu. Dan ketika di bagian posteriornya jadi perlekatan otot-otot paha di otot-otot aduktor. Ini ada linea aspera ini panjangnya. Yang pertama tadi proximal, ini kepalanya sini buat untuk acetabulum. Terus tadi linea aspera itu ini ada garis ini linea aspera. Terus bagian distal ada condylus medialis, ini yang kiri. Ini kalau yang gambar kanan tuh di sebelah kiri, dan lateralis. Kalau gambar sebelah kanan. Ini dua permukaan bulat di bagian distal yang berartikulasi dengan condylus tibia. Ini penting untuk pergerakan dan kestabilan sendi lutut. Kemudian ada epicondylus medialis dan lateralis. Ini yang ke atas itu bagian belakang. Ini yang lateral gambarkan di kanan, yang medial gambarkan di kiri. Ini area sedikit beda dari condylus menjadi tempat perlekatan ligamen otot. Kemudian ada fossa intercondylaris, celah di antara kedua condylus yang menjadi tempat persilangan ligamentum ACL dan PCL. Nanti ada patellar surface atau permukaan patella atau fascia patellaris. Ini tuh bagian anterior distal femur yang menjadi tempat kotak patella membentuk sendi patellofemoral. Oke, sekian video pembuatan laprak dari laprak yang pertama 1, 2, 3.
Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih.